Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ada banyak orang yang hari-hari ini berpikir sempit meskipun kedengarannya untuk sesaat cukup logis dan masuk akal. Ada banyak orang yang berpikir begini, hidup ini kan yang penting berjalan dalam kebenaran. Gak perlu tuh beribadah. Buktinya ada banyak orang juga beribadah tapi munafik. Nah, kedengaran itu sementara, iya benar juga ya, buat apa beribadah, tapi kalau munafik sampai di situnya betul. Tetapi bukan berarti akhirnya ya yang penting pokoknya hidup benar ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Kalau kita beribadah dengan benar, hasilnya pasti hidup kita menjadi benar. Dan hidup kita nggak bisa jadi benar sebenar-benarnya kalau tidak ditopang dengan ibadah. Karena ibadah itu kan mendorong kita dekat dengan Tuhan. Makanya selalu saya bilang, orang yang beribadah tidak selamanya dekat dengan Tuhan. Tetapi orang kalau mau dekat Tuhan, dia pasti harus beribadah. Nah, beribadahnya dengan benar ini yang akan menuntun dan menolongnya untuk dapat hidup dengan kebenaran. Karena dengan ibadah kita makin dekat dengan Tuhan. Karena dengan ibadah kita makin sadar akan dosa, makin sadar akan kesalahan. Kita makin belajar banyak dan akhirnya makin hari makin kita disempurnakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya betul bahwa beribadah atau pertemuan kudus artinya bertemu dengan Tuhan. Karena itu ibadah juga disebut sebagai pertemuan kudus. Ini mutlak diperlukan. Karena selalu saya bilang, tidak semua orang yang beribadah dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, mutlak kita harus ada dalam ibadah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa ibadah mutlak diperlukan? Karena ibadah untuk menolong kita saling menguatkan satu sama lainnya, sehingga kita punya pergaulan yang rohani. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ingat bahwa di rumah sendiri pun kita bisa berdoa, di rumah sendiri pun kita bisa baca Alkitab, di rumah sendiri pun kita bisa coba merenungkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Tetapi ingat, di rumah sendiri kita nggak bisa saling menguatkan. Makanya Alkitab bilang jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya kalau Tuhan bilang jangan, maka kita harus taat. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Karena pertemuan ibadah ini tempat di mana kita saling menguatkan, kita memiliki pergaulan yang rohani. Itu seperti bara api yang kalau ditaruh di sendiri maka mudah sekali menjadi dingin. Tetapi kalau bara api dikumpulkan bersama-sama akan menjadi sebuah pergaulan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Haleluya. Jadi ingat, pertemuan kudus atau ibadah mutlak diperlukan untuk kita saling menguatkan dalam sebuah pergaulan rohani. Yang kedua, untuk kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Tahukah saudara, Alkitab berkata, di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya Tuhan mau hadiratnya dicurahkan lebih lagi ketika kita dalam persekutuan, perkumpulan bersama. Artinya kita sama-sama sepakat sehati. Karena Tuhan mau mengajarkan kita tidak menjadi orang-orang yang egois. Tuhan sedang mau mengajar kita menjadi orang-orang yang menghargai orang lain di tengah-tengah kekurangan dan kelemahannya. Tetapi ketika kita saling menopang, saling menghargai, saling melengkapi, hadirat Tuhan akan dinyatakan.
Jadi ingat bahwa pertemuan kudus, ibadah mutlak diperlukan. Yang pertama untuk kita saling menguatkan, yang kedua untuk kita dapat merasakan hadirat Tuhan, yang ketiga untuk kita dapat belajar persatuan dan kebersamaan. Sengaja Tuhan tidak suruh kita ibadah sendiri-sendiri, supaya kita belajar persatuan, kebersamaan di tengah perbedaan. Tuhan tidak mencari keseragaman di antara kita, tetapi Tuhan mencari persatuan tubuh Kristus, di mana Alkitab berkata masing-masing anggotanya berbeda, tetapi masing-masing anggotanya harus saling melengkapi. Haleluya. Dan yang keempat, saya percaya bahwa pertemuan kudus, ibadah mutlak diperlukan untuk kita dapat mengukur perubahan-perubahan hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ukuran perubahan dalam hidup kita bukanlah kita sendiri yang menentukan, tetapi lingkungan kita yang dapat merasakannya. Itu sebabnya ketika kita dalam ibadah, kita bisa ukur sendiri perubahan kita. Kenapa? Karena interaksi kita bersama dengan rekan-rekan sekitar kita mulai terdapat perubahan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita cinta Yesus itu luar biasa. Kita mengasihi Tuhan itu dahsyat. Tetapi lebih dari segalanya, mari kita beribadah lebih dekat lagi dengan Tuhan, sehingga semakin hari kuasa Tuhan, anugerah Tuhan makin nyata di tengah-tengah kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang harus ada pertemuan kudus. Oh, ini penting sekali. Ibadah yang bukan hanya menyelenggarakan kegiatan rohani, tetapi ibadah di mana kita menghampiri tahta Allah, menerima anugerah, menjumpai Tuhan secara pribadi, sehingga ibadah disebut juga sebagai pertemuan kudus. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini dalam pembahasan tentang harus ada pertemuan kudus, kita mau sama-sama belajar dari Imamat pasal yang ke-23, Imamat 23 ayat yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-38. Imamat 23 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Perhatikan, pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Bukan sekedar ada ibadah, tapi ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang kamu harus maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian pada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan. Setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu, belum termasuk hari-hari sabat Tuhan, dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nasarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini jelas bahwa Tuhan mau kita bukan sekedar menjalankan kegiatan rohani, tapi Tuhan mau bertemu secara pribadi dengan kita. Itu sebabnya ibadah bukan hanya kegiatan rohani disebut Tuhan, tetapi sebagai pertemuan kudus, yaitu dalam kebenaran, dalam kekudusan. Alkitab sambil bilang jangan kamu melakukan tugas berat. Artinya fokuskan dirimu untuk sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana ibadah bisa berdampak maksimal dalam hidup kita? Yang pertama, yaitu jika kita masuk ibadah dengan siap belajar. Ada banyak orang yang masuk ibadahnya dengan siap minta sesuatu. Wah, saya mau ke gereja ini karena saya lagi banyak masalah, saya butuh mujizat. Waduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mujizat dalam Kristus memang pasti. Tetapi ingat, Yesus bukan hanya disebut sebagai tabib yang heran,
Yesus bukan hanya disebut sebagai pembuat mujizat, tetapi yang paling utama Yesus disebut sebagai guru. Artinya fungsi mengajar dulu. Ketika Tuhan merubah hidup kita, ketika firman merubah kebiasaan buruk kita, disitulah mujizat terjadi. Karena itu Alkitab seringkali berkata begini, disampaikan firman, disembuhkan yang sakit. Artinya fungsi belajar dulu turun, maka karena kita mau belajar, berkat Tuhan dicurahkan. Jadi yang pertama, ibadah agar dapat berdampak maksimal, kita harus masuk ibadah dengan hati yang siap belajar. Yang kedua, kita akan melihat ibadah dengan dampak yang maksimal jika kita masuk ibadah dengan kesiapan untuk berubah. Waduh, karena kita siap belajar, maka kita juga siap untuk berubah. Ada banyak orang beribadah tapi nggak berubah. Beribadah tapi berzina jalan terus. Beribadah maki orang jalan terus. Beribadah tapi lakukan hubungan seks sebelum nikah jalan terus. Nah, ini kacau, saudara-saudara. Karena ibadah yang pertama, kita harus masuk dengan siap belajar. Yang kedua, dengan siap berubah. Yang ketiga, kita harus masuk ibadah dengan kerinduan untuk bertemu Tuhan, bukan sekedar untuk terima mujizat, bukan sekedar untuk diberkati, tetapi untuk ketemu Tuhan. Karena pertemuan dengan Tuhan itu yang mendatangkan mujizat. Pertemuan dengan Tuhan itu yang mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa. Karena itu pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Makanya Daud berkata, aku bersuka cita kalau orang katakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana ibadah bisa berdampak maksimal, yaitu jika kita masuk ibadah di dalam ketaatan. Bukan sekedar mau menyanyi lagu yang enak, bukan sekedar mau menjalankan ritual keagamaan yang biasa kita lakukan, tetapi mau taat. Ada banyak orang dalam ibadah bisa ribut hanya karena gereja yang satu tepuk tangan dan gereja yang satu tidak tepuk tangan, hanya karena lagunya nggak biasa dinyanyikan di gereja kita. Dan karena lagunya nggak biasa dinyanyikan di gereja kita, kita tidak mau menganggap itu sebagai lagu rohani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya kita hanya masuk ibadah sebagai hobi, kebiasaan belaka, bukan lagi sebagai ketaatan bahwa apa saja memuliakan Kristus, apa saja meninggikan Kristus, itu yang kita mau jalankan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika seorang yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan mereka yang mungkin selama ini nggak beribadah dengan sungguh-sungguh, bahkan beribadah tapi tanpa perubahan, beribadah tanpa keinginan untuk berubah, dan beribadah tanpa keinginan untuk belajar, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan ubahkan sehingga kami makin hari makin berkenan dan hidup dalam kemuliaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.